Kisah Abu Nawas dan penipu menceritakan bagaimana Abu Nawas, seorang tokoh terkenal dengan kecerdikannya, seringkali berhadapan dengan penipu dan berhasil mengakali mereka. Abu Nawas dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya untuk keluar dari situasi sulit dengan cara yang jenaka. Banyak cerita yang menampilkan Abu Nawas berhadapan dengan penipu, seperti dukun palsu atau pedagang yang mencoba menipu orang lain. Cerita-cerita ini seringkali menyindir bagaimana orang mudah tertipu oleh janji-janji kosong atau penampilan yang meyakinkan. Hingga suatu hari ada sebuah cerita, ada beberapa penipu yang berlagak menjadi orang yang polos, tidak kelihatan dengan tujuan jahatnya itu. Biasa mampu meyakinkan orang lain bahkan membuat orang lain terkecoh. Kali ini giliran seorang Abu Nawas yang terkena tipu, tidak tanggung-tanggung, seseorang memerlukan beberapa teman agar dapat menipu Abu Nawas. Si penipu membawa 3 orang temannya untuk mencegat Abu Nawas yang hendak menjual seekor keledai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Atas dorongan sang istri, Abu Nawas berangkat ke pasar. 4 orang penipu tersebut mencari cara untuk mengelabui Abu Nawas. Mereka berempat sepakat untuk mengelabui Abu Nawas bahwa yang dibawanya itu seekor kambing, bukan keledai. 3 penipu awal berhasil berusaha mengelabui Abu Nawas bahwa yang dibawanya adalah kambing meskipun Abu Nawas menegaskan yang dibawanya adalah keledai. Tibalah penipu keempat untuk menyelesaikan misi terakhir. Bagus sekali kambingmu ini, pencuri keempat membuka percakapan. Kamu juga yakin ini kambing? Tanya Abu Nawas. Loh, iya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya? 5 dirham, Abu Nawas setuju. Sepulang ke rumah sang istri ngomel. Karena keledainya hanya dihargai 5 dirham yang seharusnya bisa mencapai 50 dirham. Daripada diomelin istri terus-terusan, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu yang ingin dia jadikan tongkat dan menghasilkan uang. Rencana berhasil, semua orang membicarakan kehebatan tongkat Abu Nawas. Kabar tersebut sampai ke para penipu. Mereka menginginkan tongkat Abu Nawas yang ajaib itu. Para penipu melihat sendiri bagaimana Abu Nawas mengacungkan tongkat di depan warung dan toko tanpa harus membayar. Keempat penipu itu tertarik ingin membeli tongkat Abu Nawas dengan harga tinggi, tetapi awalnya Abu Nawas hanya cuek dan jual mahal tidak mau menjual. Singkat cerita, para penipu menghargai tongkat itu seharga 100 dinar emas dan Abu Nawas akhirnya menyerahkan tongkat tersebut ke 4 orang yang menipunya. Seketika itu, para penipu menjajal kesaktian tongkat seharga ratusan dinar emas itu ke sebuah warung. Setelah makan, salah seorang penipu mengacungkan tongkat. Si pemilik warung bingung. Kenapa kalian mengacungkan tongkat seperti itu? Kata pemilik warung. Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan dibebaskan dari membayar? Betul. Tapi Abu Nawas nitip uang kepadaku sebelum makan di sini. Ampun, ternyata kita tidak untung menipu Abu Nawas, malah rugi besar. Umpat para penipu yang kena tipu balik oleh Abu Nawas. Selain itu, ada satu kisah lagi tentang Abu Enawi Ais yang cerdik dalam menghadapi situasi darurat ketika menghadapi seorang penipu. Suatu hari di kota di tempat tinggalnya dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Alhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal, tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib palsu. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Dia pun menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal, sekali berobat bayarnya 100 dinar dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya, Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbersit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku.
Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Ujar sang asisten. Oh pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu, ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku. Paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapat 1000 dinar. Kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai, Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi. Minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata tabib itu emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu.